lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat rahayu untuk kita semua. Pak Koordinator, para Kasubdit, Kabit, dan teristimewa buat rekan-rekan para media yang sangat kami hormati, kami banggakan. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena telah berlelah-lelah ya mengikuti perkara ini. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas tahun 2010-2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 89 saksi dan telah ditetapkan 6 tersangka sebelumnya. Pada hari ini tanggal 18 Juli 2024, tepatnya hari Kamis, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi. Para saksi diperiksa sejak tadi pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap 7 orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, sehingga penyidik setelah melakukan ekspos secara internal menetapkan ke-7 orang tersebut sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP, penyidik berketetapan melakukan upaya paksa berupa penahanan. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang ditahan di rumah tahanan negara, sedangkan 5 orang lainnya ditahan dengan status tahanan kota, dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 5 orang tersangka ini, maka dengan mempertimbangkan segala sesuatu karena alasan sakit, maka penyidik berketetapan melakukan penahanan kota. Rekan-rekan media, bahwa sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia atau UBPP LM PT Antam Persero Tbk atas nama 1 saudari LE, ini perorangan; 2 saudara SL; 3 saudara SJ; 4 saudara JT; 5 saudari GAR; 6 saudara DT. Nah, ini selaku Direktur PT JTU. Dan 7 saudara HKT, ini perorangan. Rekan-rekan sekalian, tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa
setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat terhadap 2 orang tersangka, yaitu SL dan tersangka GAR. Maka keduanya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan 5 orang tadi, LE, SJ, JT, DT, dan HKT dilakukan penahanan kota dengan alasan kesehatan. Nah, bagaimana kasus posisinya? Walaupun barangkali rekan-rekan media sudah mengikutinya sejak lama, nah peranan ke-7 tersangka ini tentu ingin kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021, saudari LE, saudara SL, saudara SJ, saudara JT, saudara HKT, saudari GAR, dan saudara DT masing-masing selaku pelanggan jasa manufaktur UB PPLM PT Antam Persero telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para general manager UB PPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya untuk menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UB PPLM. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena LM Antam merupakan merek dagang milik PT Antam yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sesuai dengan estimasi total logam mulia yang telah dipasok oleh para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut, seluruhnya mencapai 109 ton emas. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan pada kesempatan yang baik ini kami menegaskan bahwa apa yang beredar informasi di masyarakat terkait pertanyaan apakah emas itu palsu, tadi sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya emas itu tidak palsu, tetapi hak merek yang dimiliki oleh PT Antam itu dilekatkan secara ilegal oleh para tersangka, sehingga ada selisih jual, selisih harga dari harga pembelian dengan dilekatkannya merek tersebut. Jadi supaya ini membuat terang dan supaya masyarakat jangan sampai ragu terkait soal ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan bahwa penyidik sedang melakukan koordinasi dengan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, ya. Tetapi dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya tentu didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di sekitaran 1 triliun. Ini rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyidikan ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan tentu kami terus berterima kasih atas dukungan dan atensi yang diberikan oleh rekan-rekan media kepada kami.